Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Indo Tani Channel. Semoga sahabat tani serta sahabat YouTube tetap diberikan kesehatan. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi agar kita sebagai petani itu bisa mencapai kesuksesan. Dikatakan sukses itu karena saya yakin banyak sekali dan saya sendiri pernah mengalaminya. Yang namanya bertani itu semua pasti mengalami kegagalan. Jadi tetap semangat, pantang menyerah, karena kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Dan jadikanlah kegagalan itu adalah sebagai pengalaman untuk kedepannya agar kita tidak mengalami kegagalan lagi. Penyebab kegagalan itu sendiri ada bermacam-macam penyebabnya. Yang jelas kita harus sebagai petani itu harus bisa membaca yang saya maksud bukan dalam arti bisa membaca tulisan, tapi kita petani wajib dan harus bisa membaca situasi. Kapan waktu yang tepat kita untuk bercocok tanam, bagaimana cara kita merawat tanaman, itu perlu kita pelajari. Tidak hanya asal tanam, kita punya modal, punya lahan, asal kita tanam saja itu bisa mengalami kegagalan. Contohnya ya seperti menanam pare seperti ini. Kita juga harus punya ilmunya, harus belajar, tidak asal-asalan. Kita harus tahu cara merawatnya seperti apa, cara pemupukannya bagaimana, itu harus kita pelajari, tidak asal-asalan. Dari beberapa kegagalan yang pernah saya alami itu, saya ambil hikmahnya. Kenapa kok gagal menanam, gagal? Saya ambil hikmahnya, ternyata saya mengalami kesalahan seperti ya macam-macam penyebab dari kegagalan itu. Jadi kita baca, kita pelajari kesalahan-kesalahan kita agar tidak kita ulangi kembali. Kita sebagai petani jangan hanya ikut-ikutan saja, karena biasanya itu kalau pas tanaman itu kita panen, kita dengar kabar harganya bagus, harganya mahal, wajar kita sebagai petani itu ikut ingin juga berhasil. Biasanya kalau di saat harga mahal, para petani ikut-ikutan nanam apa yang saat itu mahal, berbondong-bondong pada nanam yang lagi mahal.
ujung-ujungnya kita gagal. Gagalnya apa? Gagal di harga yang terutama, karena hukum ekonomi itu sudah dari zaman dulu itu, kalau barang melimpah, barangnya banyak, permintaan hanya sedikit atau hanya segitu-segitu saja, ya pasti harga akan turun. Jadi kita harus bisa membaca situasi. Momen-momen seperti itu tidak usah diikuti. Kita harus bisa belajar dari pengalaman-pengalaman yang dahulu. Kalau harga pas seperti itu biasanya kita tanam, pasti nanti akan dapat harga murah. Dan jangan terlalu ambisi. Kadang kalau pas tanam itu, misal nanam 1 hektar dapat keuntungan 50 juta, wah terus kita ambisi. Kalau kita tanam 2 kali lipat atau bahkan 4 kali lipat, tinggal kita kalikan. Itulah yang kadang-kadang membuat kegagalan kita. Kita bisa tekor alias bangkrut. Selain itu, kita juga harus mencari sumber-sumber informasi yang bisa dipercaya. Kalau mau nanam apa itu biasanya kalau kios pertanian, kita tanya, itu biasanya tahu permintaan benih apa yang paling banyak. Kalau kios biasanya tahu bahwa ternyata yang nanam sayuran ini atau tanaman ini banyak, permintaan banyak, ya kita tunda dulu. Jadi kesimpulannya, sebagai petani, untuk meminimalkan kegagalan itu wajib bisa membaca situasi dan kondisi, serta jangan ambisi. Cukup sekian, semoga bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.